Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh berbahagia sekali dan sungguh sangat beruntung, dan tidak kalah pentingnya adalah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di tahun ini Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang sangat amat spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena memang Ramadan tahun ini berbeda dari Ramadan sebelumnya, di mana bertepatan dengan Ramadan kali ini kita beriringan dengan satu wabah virus COVID-19 yang kita sendiri tidak tahu wallahu alam sampai kapan virus ini akan berakhir, wabah ini akan berakhir, dan kita senantiasa sebagai pribadi mukmin, kita senantiasa untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan wabah ini sendiri maupun dengan keselamatan kita dan keluarga kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu Ramadan bulan tarbiyah atau Ramadan syahrut tarbiyah. Ramadan dengan segala macam kelebihan dan keutamanya adalah proses tarbiyah yang datangnya langsung dari Allah, sehingga hasil dari proses tarbiyah ini akan melahirkan pribadi mukmin yang bertakwa. Nah, kenapa bulan ini disebut dengan Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan atau bulan pembinaan? Saya sering menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah sebuah wahana, sebuah proses training yang itu sifatnya universal, sifatnya global, yang luar biasa, yang diselenggarakan oleh Allah, dan panitianya itu juga luar biasa. Jadi panitia dari training ini adalah seluruh semesta alam beserta isinya, dan managing directornya adalah Allah langsung. Ini istimewa sekali. Nah, di bulan-bulan ini Allah betul-betul membina kita, betul-betul merubah karakter kita, terutama bagi orang-orang yang beriman, karena sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwa seruan di bulan Ramadan ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Terlepas apa pakaian kita, apa baju kita, apa golongan kita, apa kelompok kita, whatever, yang jelas ketika kita menyatakan diri kita beriman, maka kita mendapatkan seruan itu. Alhamdulillah. Target dari peserta training ini adalah menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki syakhsiyah Islamiyah mutakamilah, mutawazinah. Apa itu artinya? Kepribadian seorang mukmin dengan kepribadian Islami yang utuh dan seimbang. Nah, lengkap sudah di situ. Nah, apa indikator keberhasilan dari training ini? Selepas dari training ini ada beberapa indikator, di mana indikator ini merupakan tanda-tanda bahwa kita sukses dalam menjalani training ini. Indikator yang pertama adalah kita mampu memahami Islam ini sebagai manhaj atau pedoman hidup bagi diri kita. Jadi manhaj ini sifatnya adalah sumuliyah yang pertama, yaitu universal. Artinya universal itu berlaku untuk semuanya. Tidak hanya kelompok tertentu, tidak di lokal tertentu, tapi semuanya. Yang kedua adalah mutawazina atau seimbang. Jadi menjadikan Islam ini sebagai pedoman hidup yang membuat kita itu bisa seimbang dalam
memandang kehidupan ini, tidak terlalu kedonyan istilah orang Jawa, dan tidak terlalu melangit seperti para malaikat, tapi kita betul-betul memposisikan diri kita sebagai manusia atau sebagai seorang hamba yang beriman. Kemudian yang berikutnya adalah mutakamilah atau integral, atau bahasa kekiniannya adalah memiliki integritas yang luar biasa. Apa arti integritas di situ? Integritas itu adalah kita dalam posisi sendiri maupun berkelompok, kita sama. Kita tetap menjadi diri kita yang ihsan, menjadi diri kita yang terbaik. Bukan saat kita sendiri kita menjadi bermaksiat kepada Allah, sedangkan saat kita berkumpul dengan saudaranya kita menjadi beriman. Tidak. Tapi nilai-nilai Islam itu betul-betul menjadi integritas diri kita, menjadi kemelekatan dalam diri kita. Yang berikutnya adalah alamiah atau global. Jadi global, kita memiliki pandangan yang global, bukan lokal. Artinya apa? Dimanapun, di belahan dunia manapun, selama dia bersyahadat, selama dia sholat, dia adalah saudara kita. Kemudian fleksibel, jadi pribadi yang fleksibel, tidak terlalu kaku, tidak terlalu keras begitu, tapi betul-betul kita menjadi pribadi yang menyenangkan, dimanapun kita berada selalu bisa berbaur dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah rebaniyah, bersumber dari Allah, artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya berpijak kepada Allah suka atau tidak. Luar biasa. Baik. Indikator yang kedua dari keberhasilan training di bulan Ramadan ini adalah memiliki komitmen kepada Islam dalam semua aspeknya. Artinya begini, saat Islam menjadi manhaj, saat Islam menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita, maka secara automatically itu akan menjadikan kecenderungan kita kepada Islam, menjadikan dorongan-dorongan apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kepada Islam, baik itu dari aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika nilai Islam itu betul-betul terintegrasi dalam diri kita, apapun yang kita lakukan senantiasa semuanya terwarnai, tersibagoh oleh nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian indikator keberhasilan yang ketiga adalah senantiasa memperhatikan kondisi objektif dalam kemasyarakatan. Jadi ini sudah tingkatannya aplikatif. Artinya apa? Komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar, kita senantiasa punya koridor keislaman kita. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah terintegrasi dalam diri kita. Apakah kita dengan orang-orang sesama muslim ataupun dengan non-muslim, kita tetap berlaku baik kepada mereka, tidak pandang bulu. Kemudian indikator keberhasilan dari training ini yang berikutnya adalah senantiasa memperhatikan tanggung jawab tarbiyah ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa merasakan manisnya Islam hari ini itu juga karena nilai-nilai yang sudah terpatri keislaman dalam diri ini senantiasa menyampaikan tabligh, baligh, menyampaikan nilai-nilai keislaman ini kepada orang lain. Sehingga sampai detik ini, jadi Islam sudah lahir 1,5 abad yang lalu, kita bisa merasakan frekuensi-frekuensi atau nilai-nilai atau kenikmatan-kenikmatan berislam yang kita rasakan hari ini. Jadi sebagai seorang kader dakwah, sudah seharusnya kita memiliki beban, memiliki tanggung jawab untuk mensyiarkan agama ini. Kemudian, bagaimana Ramadan ini dalam mentarbiyah diri kita,
Ramadan itu sendiri berasal dari kata Ramadhan, yarmudu Ramadan, yang artinya adalah panas membakar. Jadi orang-orang Arab zaman dulu ketika memindahkan nama-nama bulan itu diambilkan dari masa yang dilaluinya. Nah, kebetulan bulan Ramadan itu jatuhnya di musim panas, sehingga sengatan matahari saat itu sangat panas sekali, apalagi kalau kita lihat pada waktu itu di padang pasir. Jadi dulu saya membayangkan padang pasir itu seperti gurun pasir. Ternyata kalau kita melihat di sana, di Jazirah Arab itu batu yang berpasiran. Jadi sangat luar biasa panasnya. Diterik matahari yang seperti itu di bulan Ramadan sangat panas sekali. Nah, itulah kenapa bulan-bulan ini disebut bulan Ramadan. Dan secara maknawi ya, di bulan Ramadan ini kita betul-betul terbakar dalam tanda petik. Karena apa? Dalam kondisi perut kosong, dalam kondisi kita kehausan. Biasa reaksi awal yang kita rasakan, tubuh ini terasa panas. Itu bagian dari detoksifikasi, pembersihan secara jasadiah diri kita. Nah, dalam kondisi yang seperti itu seringkali kita mudah emosi dan seterusnya. Nah, disitulah peran-peran dari Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Nah, sarana-sarana apa yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah ruhiyah. Nah, artinya apa? Pada dasarnya setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya itu selain merupakan sebuah kewajiban dan alasan kenapa kita diciptakan, dan makhluk yang lain pun juga begitu sama, ibadah itu juga merupakan sarana untuk membersihkan diri. Membersihkan diri artinya seluruh ibadah yang kita lakukan dalam koridor ketaatan itu sebenarnya makna pentingnya adalah sebuah proses dalam menggosok. Nah, menggosok, membersihkan jiwa-jiwa kita yang terkotori oleh dosa-dosa kita. Contoh, saat kita memaksa diri untuk tilawah Quran mungkin, padahal dalam kondisi berpuasa itu tubuh sebagian orang ya merasa lemas, haus, tapi kita dipaksa untuk tilawah Al-Quran. Kita diminta untuk bekerja sebagaimana biasanya. Kita diminta untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Padahal merasakan diri ini saja, ini kita sudah berat sekali untuk beramal. Nah, yang perlu kita tahu juga, pada zaman-zaman Rasulullah itu seringkali beberapa peperangan terjadi di bulan Ramadan juga. Coba kita bayangkan, dalam kondisi panas, kita berpuasa, kita berperang. Tapi justru yang dirasakan oleh para sahabat saat itu adalah mujahadahnya. Nah, nanti juga ada di situ. Nah, jadi tarbiyah ruhiyah ini betul-betul kita rasakan dalam kondisi kekosongan perut kita, dalam kondisi haus, kita harus melawan hawa nafsu kita, mengalahkan hawa nafsu kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, sarana training yang berikutnya adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah jasadiah. Artinya begini, kalau kita melihat umat kekinian, seringkali kita menyaksikan orang-orang zaman sekarang di akhir zaman ini tubuhnya besar-besar. Pun tidak kalah pentingnya perutnya juga besar. Artinya apa? Di zaman kekinian ini kita seringkali terlalu banyak makan sedangkan jarang bergerak. Nah, dengan adanya Ramadan ini kita harus mau tidak mau harus mengosongkan perut kita. Harus melawan, harus menikmati rasa lapar itu. Dengan begitu insya Allah kita mampu untuk mengendalikan atau membersihkan jasad kita. Karena apa? Selama dalam kondisi lambung kita kosong, lambung ini melakukan sebuah detoksifikasi, cleansing. Makanya setiap orang berpuasa itu nafasnya jadi tidak sedap.
Itu dalam proses pembersihan itu sendiri. Nah, sarana training berikutnya adalah Ramadan ini merupakan sarana tarbiyah ijtimaiyah. Ijtimaiyah. Artinya apa? Kita belajar, kita dipaksa untuk belajar untuk mengasah kepekaan sosial kita. Dengan kita berlapar-lapar, berhaus-haus, secara tidak langsung kita bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara kita. Bagaimana saat mereka mengalami kelaparan, sulit mencari nafkah, dan seterusnya. Kita ikut merasakan itu. Dan di bulan Ramadan juga kita ada satu tuntunan, yaitu zakat fitrah. Itu untuk sama mengasah kepedulian kita dengan sesama. Kemudian di bulan Ramadan juga kita disunahkan untuk perbanyak sedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, sarana training yang keempat adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah khuluqiyah. Nah, kalau bahasa kekinian adalah attitude. Nah, attitude itu adalah salah satu penentu kesuksesan di masa sekarang ini. Di mana muara dari semua attitude itu adalah kejujuran. Di bulan Ramadan inilah kita mau tidak mau, suka tidak suka harus jujur. Kenapa begitu? Karena kita tidak mungkin, sedangkan kita sudah berniat untuk berpuasa, kemudian kita sembunyi dan kita minum. Itu tidak mungkin, kita tidak berani. Karena apa? Kita meyakini Allah melihat kita. Itu. Jadi kita dipaksa untuk belajar jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah. Nah, disitulah secara tidak langsung saat kita memaksa diri kita untuk belajar jujur, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Ada sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila seseorang dari kamu sekalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berteriak. Bila dicela orang lain atau dimusuhi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam hadis lain juga disebutkan, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaga mereka. Maka nafsu kita, kejahatan-kejahatan dalam diri kita, ini kita paksa untuk berlaku jujur di bulan ini. Sarana training yang disediakan Ramadan, yang kelima adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah jasadiyah. Tadi sudah sempat saya singgung. Sahabat dulu seringkali beberapa kali melakukan peperangan di bulan Ramadan. Betapa saat itu jasadiyah di sini adalah jihad, maksud tarbiyah jihadiyah. Jadi Ramadan merupakan sarana tarbiyah jihadiyah. Jihad di sini bisa bermakna sebuah kesungguhan melawan hawa nafsu kita, kesungguhan dalam beramal secara istiqomah dalam satu bulan itu. Nah, selama satu bulan ini kita melakukan sebuah proses amalan yaumiyah, mungkin tilawah, qiyamul lail, sedekah, kemudian maksurat, dan masih banyak lagi amalan-amalan yaumiyah yang kita lakukan rutin setiap hari selama sebulan penuh. Dan harapannya dengan kesungguhan itu, selepas kita dari bulan Ramadan ini, amalan-amalan tadi menjadi habit dalam diri kita. Nah, itu sarana tarbiyah yang kelima. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, apapun yang kita lakukan dalam Ramadan yang spesial di bulan ini, memang Allah peruntukkan untuk kita, dan Allah persiapkan kita untuk menyongsong era baru dengan cara kita melewati Ramadan yang luar biasa ini. Kalau sebelumnya Ramadan kita dipenuhi dengan sukacita, Ramadan kita penuhi dengan kegembiraan ketika di masjid, kita bisa i'tikaf di masjid, kita bisa tilawah tadarus bareng di masjid. Sekarang semuanya harus
kita lakukan di rumah aja. Nah itu, jadi ada pesan spesial dari Allah yang diberikan kepada kita umat Islam di seluruh dunia melalui Ramadan ini. Yang tidak kalah pentingnya dari Ramadan kali ini yang harus kita perkuat adalah ketakwaan kita, ketawakalan kita kepada Allah, sehingga betul-betul selepas Ramadan ini kita menjadi pribadi yang menjadikan Islam ini menjadi manhaj hidup kita, menjadi pribadi yang utuh, integritas, memiliki pribadi yang berintegritas dan seimbang dalam segala hal. Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang kurang itu karena kefakiran ilmu saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.